Baik, terima kasih Pak Ben. Sebetulnya pengalaman Pak Ben, kalau mau bicara panjang lebar sekali bisa ya. Tetapi eh, saya kira memang Pak Ben tidak banyak mempresentasikan secara detail pada hari ini. Eh, Tadi atau beberapa saat sebelum sambil kami mempersiapkan presentasi ini, memang kami berpikir bahwa teman-teman mahasiswa bisa banyak memberikan pertanyaan ya. Jadi silakan bertanya. Mungkin lebih baik jangan pakai chat box dulu ya. Tetapi karena waktu kita cukup banyak, mungkin silakan langsung saja. Jadi kalau di ruang terbuka kan kita kadang-kadang kalau bilang langsung sudah ada 3 orang langsung angkat tangan sehingga sulit untuk mengatakan siapa yang dahulu ya. Tapi di sini kan saudara silakan langsung buka mikrofon, sebutkan nama dan kemudian ajukan pertanyaan. Mungkin satu orang tanyanya itu kadang-kadang ada orang yang tanya satu pertanyaan tapi terus disambung dengan pertanyaan kedua, ketiga ya. Mungkin kalau seperti itu mungkin 2 pertanyaan dulu memberi kesempatan kepada teman-teman lain untuk bertanya. Baik, saya persilakan bagi teman-teman untuk bisa mengajukan pertanyaan. Monggo. Terima kasih Pak. Kalau boleh, mungkin saya duluan. Silakan. Nama saya David Bangguna. Kebetulan. Apa kabar Pak David? Ya, terima kasih Pak. Alumni kita ya. Kebetulan saya juga alumni dari UKRIM. Sekarang saya mengajar di Universitas Hindu Maroso Poso. Di Sulawesi menarik Pak ya? sekali. Ya. Sulawesi Tengah Pak. Sulawesi Tengah ya. Silakan Pak David. Ya. Menarik sekali tadi apa yang disampaikan oleh Pak Benyamin. Ada beberapa hal yang ingin saya pertanyakan. Yang pertama, kalau saya perhatikan tadi dari gambar-gambar yang Bapak sampaikan, ini pembangunan kalau tidak salah itu dilaksanakan tahun 94. Ada fotonya tadi betul. Betul Pak. Mungkin pada saat itu, minta maaf ini, itu AMDAL tidak terlalu ketat. Beda dengan sekarang. Nah, kenapa? Apa maksud saya? Karena yang ingin saya tanyakan, ini kan dibangun di atas perbukitan. Tadi Bapak menunjukkan foto pada saat Bapak membangun bendung, tidak berapa lama terjadi hujan, bendungnya itu penuh dengan air. Nah, yang jadi pertanyaan saya, yang pertama, pada saat bendung itu belum dibangun, itu pasti pada saat terjadi hujan, seperti Bapak tunjukkan tadi pada yang pertama, pada saat Bapak mau membuat saluran terbuka, itu sudah tertutup sedimen. Di atas sudah seperti itu, di atas perumahan. Bagaimana sedimen ini kalau turun ke bawah? Karena saya lihat lokasinya itu sentul di atas. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, karena ini perumahan sudah jadi, dan ini terkenal karena perumahan mewah juga, yang pertanyaan saya kedua, untuk pemenuhan air baku bagi penghuni perumahan itu, apakah cuma diambil dari storage itu, ataukah ada dari tempat lain? Kalau memang diambil dari storage itu, apakah cukup? Kalau memang cukup, bagaimana pembagiannya air itu terhadap masyarakat yang tinggal di bawah? Karena kalau semua air itu diambil oleh penghuni perumahan itu, pasti yang di bawah akan kekurangan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, sekalian menyambung tentang air kotornya. Karena air kotor ini, biarpun kita salurkan, tetapi kalau kita tidak manage dengan bagus, akhirnya di bawah itu yang akan menerima limbahnya, seperti itu. Saya kira itu dulu Pak. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Ben, Pak Samuel, dan Pak Sugianto. Tadi saya lihat ada beliau, Ibu Nini, dan semuanya. Salam ketemu kembali. Selamat ketemu Pak David. Ya, terima kasih. Ya, silakan Pak Ben, silakan. Ya, kalau soal AMDAL, sebetulnya AMDALnya ada Pak. Cuma saya memang tidak terlibat pada saat itu. Saya tidak terlibat karena pada proses pembangunan itu saya masih sebagai supervising engineer. Kalau masalah sedimen, pada saat awal itu sebetulnya kebun karet ya. Kebun karet, jadi pada saat hujan juga meskipun banyak, memang ada terjadi sedimentasi, cuman tidak sebanyak pada saat pembangunan itu terjadi gitu loh. Tapi kalau sekarang
karena reservoir yang tadi yang besar dan yang kecil di bawah itu sudah selesai, maka limpasan air itu ke bagian hilir itu sudah terkontrol dan sedimentasi sudah boleh dikatakan sangat tipis ya, karena vegetasinya udah begitu tinggi. Kemudian masalah air bersih, memang awalnya kami akan membangun satu bendung lagi yang lebih besar dengan volume, kalau yang tadi yang kecil itu volumenya 250.000 meter kubik dengan kedalaman 15 meter. Yang satunya lagi sebetulnya direncanakan 1 juta. Hanya karena pada akhir 1990-an, sekitar tahun 98 ya, 99, itu Jakarta memutuskan pembelian air dari Bogor, maka Bogor itu jadi kelebihan air bersih, dan itu bisa dimanfaatkan untuk Bogor sekitar. Jadi air bersih sekarang ini diambil dari suplai penjernihan air Kabupaten Bogor. Jadi sudah tidak mengandalkan air baku yang sistem yang ada yang pernah Sentul rencanakan. Jadi semua jaringan air bersih dan sebagainya harus dihibahkan ke PDAM, dan itu sudah per tahun lalu itu sudah di bawah kendali PDAM. Itu yang menjawab air bersihnya. Jadi sekarang air bersih sudah disuplai oleh Kabupaten Bogor. Kemudian sewernya memang kita membuat jaringan sewer. Tadi saya tidak ceritakan memang, dan ada pengolahan limbahnya juga ada di beberapa tempat dibagi berdasarkan klaster. Jadi limbah itu dikumpulkan, diproses, baru dibuang dengan kadar istilahnya BOD yang sudah sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Pemda. Kira-kira menjawab pertanyaan Pak David. Pak David ya. Ya. Ya, terima kasih Pak. Silakan Pak David kalau masih ada. Bapak sebagai dosen biasanya mungkin lebih cepat berpikirnya ya. Ya, untuk sementara itu dulu Pak. Mungkin yang lain Bapak mungkin terus terang memang AMDAL itu sangat penting Pak. Ya, kalau pada saat pembangunan itu ada satu klaster di belakang mana kita harus membabat sawah, itu rasanya hati itu nggak nyaman sekali, di mana kita harus memusnahkan sawah untuk jadiin rumah gitu. Itu sangat berat bagi saya. Itu ada padi yang pernah, rasanya padi terakhir itu saya simpan, tapi saya nggak tahu saya simpan di mana hari ini. Terima kasih Pak, terima kasih. Ya. Silakan ada yang lain. Kalau ada pertanyaan, ada mic yang terbuka ya, punya siapa itu, bisa tolong dimatikan. Ada mic yang terbuka punya siapa itu, bisa tolong di mute dulu ya. Ya Pak Ben. Ya silakan Ibu Titin, monggo Bu. Ya, saya Ibu Titin, saya dari Ukrim. Saya mau bertanya Pak, itu kan proyek besar ya Pak, dan di situ melibatkan semua bidang ilmu teknik sipil yang kita punya. Tadi Pak Ben sebutkan kecuali bandar udara dan pelabuhan aja mungkin yang tidak terlibat di dalam proyek yang dilakukan itu. Jadi karena itu proyek besar dan hampir satu kota, yang saya bayangkan itu, dan itu dimulai dari perkebunan karet, jadi tempat kosong kemudian dibangun sampai jadi kota gitu. Yang saya bayangkan itu proses pekerjaannya itu ngaturnya gimana Pak? Karena kan kalau CV-nya Pak Ben kan sebagai direkturnya ini itu mengelolanya, terus kemudian mengatur project manajemennya untuk bisa menghandle pekerjaan yang besar seperti itu seperti apa? Kemudian tadi kan menyiapkan air bakunya, menyiapkan sistem pembuangan air kotornya, menyiapkan sarana transportasinya, menyiapkan saluran drainasenya, jadi kemudian pembangunan perumahannya, kemudian fasilitas publik, fasumnya, fasilitas umum di situ tuh kan banyak sekali ya bagian yang terlibat. Itu kalau boleh sharing Pak, itu memanage dan mengaturnya itu bagaimana Pak?
Ya terus terang saya terlibat, saya naik jadi direktur itu tahun 99, itu sebagian sudah banyak yang selesai sebetulnya. Tapi memang awal semua itu kalau saya boleh bagi ya, awal semua itu dimulai dengan sebentar. Dimulai dengan master plan, Bu. Ini master plan ini. Jadi master plan ini ada tahapannya. Jadi tahapan yang pertama yang seperti yang tadi saya ceritakan adalah Master plan-nya nggak kelihatan. Master plan-nya belum kelihatan, belum di-share ya? Oh, sorry. Saya pikir saya udah ada di... Belum. Sorry ya. Share. Masuk nggak? Masuk, ya, udah kelihatan. Sekarang nggak ada di saya nih, Bang. Udah kelihatan ya? Kelihatan. Ini ya? Iya, kelihatan. Jadi semua itu dimulai dari master plan. Jadi master plan itu ada simpang susun, kemudian ada ini spine road-nya ini. Jadi pertama kali yang kami bangun adalah jaringan jalan ini, yang kita sebut spine road. Setelah itu klaster awal itu, 3 klaster awal itu yang ini. Ini tuh kira-kira sekitar 150 hektar ya. 150 hektar ini dan ini. Alasan dari pengembangan 2 ini dan lapangan golf pada saat awal adalah karena masalah berkaitannya dengan grading. Jadi begitu banyak tanah yang harus dipindah. Pada saat total sampai hari ini, sampai saya keluar dari Sentul itu kira-kira hampir 8 juta meter kubik yang saya pindahkan ya. Kalau untuk orang lingkungan saya dianggap perusak alam ya, karena saya memotong tanah 8 juta saya pindahin ke tempat lain. Jadi pada saat itu dalam waktu 2 tahun kami berhasil memindahkan dengan kontraktor yang besar. Kontraktornya itu PT TIS ya. Mereka kontraktor tambang sebetulnya. Jadi mereka pada saat itu 2 tahun kita memindahkan 4 juta meter kubik tanah. Jadi tanah itu dipotong dari daerah sebagian besar dari sini dipindahkan untuk lapangan golf. Lapangan golf itu mengelilingi, kalau saya boleh tunjukkan ini lapangan golf itu ini nih. Mengelilingi klaster. Ke sini sampai ke belakang sini. Ada 18 hole. Jadi tanah itu dibuang, dipindahkan ke lapangan golf. Kalau penimbunan lapangan golf tidak memerlukan kompaksi yang seperti kalau kita bikin jalan atau timbunan lainnya. Kemudian perencanaannya ya bertahap. Dilihat dengan pengembangan yang mungkin kita buat itu, kita mulai jualan di daerah sini, kemudian ke sini. Setelah ini ada uang lagi, kita kembangkan lagi ke belakang terus ya. Secara perlahan-lahan sambil mengembangkan ke belakang ya kita buat simpang susun ini, karena simpang susun Sentul ini yang akan menjadikan daya tarik untuk penjualan, untuk pemasaran Sentul City secara keseluruhan. Karena tanpa akses dari Jagorawi tentu orang tidak akan tertarik gitu ya. Dan pada saat itu Sentul City termasuk bukan termasuk ya. Kami itu yang pertama yang membuat interchange dari jalan tol masuk ke dalam satu pemukiman. Kalau sekarang BSD mereka bikin tol sendiri, Karawaci mereka connect-nya di belakangan gitu. Jadi seperti itu Bu. Jadi pembangunan tidak sekali jadi, tapi perlahan gitu. Jadi kita sudah rencanakan dari A ke B di klaster itu, kemudian ada ketentuan, ada perumahan rumah mewah menengah, tapi kita bikin juga rumah-rumah kecil seperti yang di daerah sini di belakang sini, yang gelap ini karena rumahnya kecil-kecil. Ini rumahnya kecil, tanahnya sekitar 90-100 ya, bangunannya 50 meter persegi. Yang ini juga tanahnya untuk ini perumahan kecil nih. Dengan luas yang seperti ini aja ada sekitar 900 rumah di sini.
Di sini ada sekitar 1.500 rumah. Kalau sedangkan di sini hanya 700. Apalagi ini kebanyakan kapling besar ya. Jadi dibangunnya bertahap. Dan yang pertama kali mengisi memang yang meramaikan kota adalah rumah-rumah yang kecil karena mereka tuh yang end usernya tuh mereka gitu. Kalau fasum-fasumnya berkembang, jadi dengan adanya penghuni maka diperlukan kendaraan umum. Kemudian diperlukan transportasi dari Sentul ke Jakarta, dari Jakarta ke Sentul. Itu bertahap bertumbuh seperti itu. Ya, minta maaf, Mas Ridwan bisa dimatikan aja. Oke. Minta maaf. Ya, silakan. Ya. Sorry. Bisa menjawab pertanyaan Ibu atau masih enggak? Iya Pak, saya tertarik lihat master plan-nya Pak. Apa namanya? Itu bukannya yang ada apa namanya? Tempat balapan motor itu apa? Oh, kalau sirkuit di luar Sentul ini itu 3 km dari perumahan Sentul City, Bu. Oh, di luar proyek ini? Di luar. Oh. Itu sebenarnya kebetulan Tinton itu yang pegang proyek Sentul, sirkuit Sentul itu kan Tinton Suprapto. Mungkin masih ingat ya, itu kebetulan sepupu istri saya gitu. Jadi kami ketemu, ngobrol, dia suka bilang, Ben, kamu tuh pakai nama Sentul itu nggak bayar apa-apa loh sama aku, dia bilang. Jadi dia sepupu istri saya. Jadi ayahnya Mas Tinton itu adik dari mertua saya. Jadi kita nebeng populer Sentul itu dari sana gitu. Iya. Oh, jadi duluan yang sirkuit, Pak? Sirkuit lebih dulu, Bu. Ini tahun 93 kita mulai memotong. Pohon karet pertama tuh dipotong kira-kira daerah sini. Itu tahun Oktober tahun 1993. Sampai tahun berapa Pak Seattle? Sekarang masih berkembang sebetulnya. Sekarang yang kita lagi bangun di daerah belakang. Saya sudah tidak terlibat itu. Setelah pandemi saya udah nggak masuk. Ini masih dikembangkan di sini. Karena makin ke sini itu makin mahal karena terrainnya itu konturnya itu ekstrim ya. Jadi buat rumah kecil sebetulnya nggak cocok. Jadi sebetulnya harusnya makin ke belakang sini. Kalau saya boleh kasih lihat satu slide tadi yang sebelumnya. Nah, di daerah yang saya awal cerita, daerah sini itu perbukitannya lebih berbukit gitu loh. Jadi ongkos pematangan lahannya akan jauh lebih mahal. Sedangkan makro infrastruktur Sentul City itu habisnya baru sampai sini. Ini ada jalan kecil begini. Nah, ini jalan terakhir itu di sini. Nah, ke belakang ini belum ada jalan gitu. Dan ini lebih sulit gitu. Jenis tanahnya pun tidak menyenangkan gitu ya. Sangat sulit. Lebih banyak lanaunya, siltnya. Dan itu clay-nya juga cukup ekspansif. Sehingga kalau dia musim kering, dia lekang. Begitu hujan, sebelum dia merapat, bisa air hujan masuk, suka ada banyak longsor gitu. Curah hujan di Sentul situ itu termasuk tinggi. Kalau pernah satu hari itu terjadi 120 milimeter dalam 1 jam. Dan dalam 1 tahun kami pernah rekod itu kira-kira hampir 3.000 ya. 3.000 itu tinggi untuk curah hujan. Dan di sini curah hujannya tinggi, makanya sebetulnya tantangannya adalah bagaimana membangun tahapan pembangunan antara terutama infrastrukturnya ya. Jadi bagaimana kita mengatur, kita mengerjakan itu di musim yang cocok, bukan mengerjakan jalan itu di musim hujan gitu. Kalau bangun rumah, udah mulai ada bangunannya, ada hujan sedikit, saya nggak terlalu khawatir gitu. Jadi kalau lagi grading, lagi bikin jalan, hujan itu paling stres. Tapi itu satu challenge yang menarik sebetulnya. Kalau awal-awal pembangunan Sentul masih banyak ekspatriat. Sekali waktu bos saya tanya, bagaimana kita membangun jalan ini, masih banyak hujan. Jawaban dia cuma satu, stop working. Dia. Berhenti kerja aja gitu. Kita kerja lagi kalau udah musim kering. Itu akan jauh lebih produktif. Gitu. Kira-kira begitu.
Baik Pak, terima kasih penjelasannya. Baik, terima kasih Ibu Titin. Siapa lagi? Silakan. Bebas aja, ini kan seperti saya sampaikan tadi Pak Ben itu termasuk keluarga besar Ukrim ya, jadi silakan. Jangan ragu-ragu. Saya mau Pak Bas, Pak Bas Taman, ya silakan Pak Bas. Ya. Saya tidak tahu karena terlambat saya membuka. Itu terlantar itu karena kondisi tanah yang sudah tidak produktif untuk tanaman karet, atau karena apa ya? Kemungkinan besar seperti apa yang Bapak katakan, karena memang karetnya, ya kebetulan di sana ada satu orang yang dulunya dia penyadap karet dan dia bilang memang udah sedikit ya. Oh ya. Dan yang mereka tidak kembangkan baru, dan mungkin juga karena memang kondisi tanahnya yang tidak terlalu baik. Karena tanah dasarnya itu adalah, kalau orang geologi bilang itu lapisan formasi jatiluhur. Oh iya. Jadi dia impermeable. Jadi lapisan clay-nya sama silt-nya itu hanya maksimum itu 6 meter ya. Jadi sangat-sangat tidak menyenangkan gitu loh. Kalau tadi mungkin di beberapa presentasi saya ada, kalau saya boleh kasih lihat ya, sebentar.